Siapa yang berhak menjadi anggota koperasi? Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 18 Ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rotama Official, selamat datang kembali di channel Rotama Official, Pusat Edukasi Koperasi dan Kebijakan Desa. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah pasal penting yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Siapa yang berhak menjadi anggota koperasi? Mari kita bahas pasal 18 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi, yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Baik, sahabat desa, makna warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum. Nah, di frasa ini mengandung dua syarat utama. Satu, warga negara Indonesia atau yang disingkat WNI. Artinya, koperasi di Indonesia hanya terbuka untuk WNI. Warga negara asing tidak dapat menjadi anggota karena koperasi bertujuan untuk memperkuat ekonomi rakyat Indonesia. Dan yang kedua, mampu melakukan tindakan hukum. Maksudnya adalah seseorang yang sudah dianggap dewasa menurut hukum, biasanya berusia 8 tahun ke atas atau sudah menikah dan tidak sedang berada di bawah pengampunan seperti orang dengan gangguan jiwa atau dinyatakan tidak cakap hukum oleh pengadilan. Ini penting karena keanggotaan koperasi mengandung hak dan tanggung jawab yang memiliki implikasi hukum seperti menandatangani perjanjian, memilih pengurus, atau mengambil keputusan di dalam rapat. Koperasi bisa jadi anggota koperasi? Ya, benar. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa koperasi bisa menjadi anggota koperasi lainnya. Ini disebut sebagai bentuk koperasi sekunder. Contohnya koperasi unit desa bisa menjadi anggota koperasi pusat, atau koperasi petani dari berbagai desa bisa membentuk koperasi gabungan di tingkat kecamatan atau kabupaten. Tapi ada syaratnya. Koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan dalam anggaran dasar koperasi yang akan dimasuki. Ini biasanya berkaitan dengan kesamaan kegiatan usaha, wilayah kerja, atau tujuan ekonomi bersama. Nah, sekarang kita melihat dari perspektif praktis di lapangan. Di banyak desa, sering keanggotaan koperasi dianggap sekedar soal ikut. Tapi secara hukum, tidak semua orang bisa serta-merta menjadi anggota. Misalnya, seseorang remaja yang baru berusia 15 tahun belum bisa menjadi anggota koperasi simpan pinjam secara langsung. Yang kedua, warga yang belum menyetor simpanan pokok dan belum mengisi formulir resmi tidak bisa diklaim sebagai anggota, hanya karena sering datang ke kantor koperasi. Sebaliknya, seseorang yang memenuhi syarat hukum, sudah mendaftar, dan bersedia terkait aturan koperasi berhak sepenuhnya untuk menjadi anggota dan menikmati seluruh hak dan kewajiban di dalam koperasi. Nah, sekarang pentingnya ketegasan dalam syarat keanggotaan. Pasal ini menegaskan pentingnya keteraturan dalam sistem keanggotaan koperasi. Koperasi bukan organisasi sosial biasa, melainkan badan usaha yang berbadan hukum. Maka ketentuan keanggotaan harus tegas dan tentunya terukur. Sebagai pengurus, Anda harus menyeleksi keanggotaan sesuai anggaran dasar. Jangan asal terima demi jumlah. Sebagai calon anggota, Anda juga harus memahami bahwa keanggotaan koperasi itu bukan sekedar simbol, tapi komitmen
ekonomi jangka panjang. Nah, anggota koperasi harus warga negara dan cakap hukum. Koperasi lain juga bisa menjadi anggota sebagai bentuk penguatan koperasi sekunder. Persyaratan teknis menjadi anggota harus mengacu pada apa? Anggaran dasar atau AD. Keanggotaan bukan soal ikut-ikutan, tapi soal komitmen ekonomi dan tanggung jawab bersama. Sobat Rotama Official, pasal 18 ayat 1 ini memberi landasan penting dalam membangun koperasi yang kuat dan profesional. Dengan keanggotaan yang tertata dan legal, koperasi bisa menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat yang adil dan berkelanjutan. Jika Anda pengurus koperasi, pastikan proses rekrutmen anggota berjalan sesuai aturan. Jika Anda calon anggota, pastikan Anda benar-benar memahami hak dan kewajiban Anda. Suka dengan konten edukatif seperti ini? Yuk bantu saya share ke grup WA, forum koperasi, dan komunitas desa Anda. Jangan lupa tekan like, komentar, dan subscribe untuk terus dukung Rotama Official jadi referensi utama edukasi koperasi dan pembangunan desa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam koperasi, salam Rotama Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.